Burundi, Burundi. Coba. Emang di negara mana saat ini? Erik? Zimbabwe, Burundi. Kita mau tahu juga. Semua negara, kita mengetahui emang negara mana hak asasi itu negara mana. Macet. Macet kan? Macet. Gitu dia. Kalau ingin niat menipu itu macet. Kalau memang ingin niat menipu itu ketahuan, macet. Cobalah negara mana yuk? Negara mana? Coba. Ayo. Ayo negara mana yuk? Ayo negara mana? Negara mana yang ada becaknya? Di mana? Negara mana yuk? Negara mana? Cobalah Erik, negara mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Negara mana? Astaga, mati lagi. Janganlah Erik gitu loh. Enggak. Orang Islam itu enggak sebodoh seperti orang-orang Kristen kalian. Yang modalnya tidak mau kritis, yang hanya mengikut, yang berkhotbah jemaatnya ngikut aja apa kata pendeta, iya. Enggak, Islam itu enggak seperti itu, kritis dalam segala hal. Memang itu disuruh. Gunakan akalmu. Apa yang kau sampaikan itu masuk akal enggak? Kalau mau nipu itu cerdas sedikit lah bos. Kalau ingin menipu itu cantik nipunya. Enggak, belum, aduh. Cantik, kalau ingin membuat sesuatu, ya ingin menipu tuh betul-betul mantap dibuat. Jangan tanggung-tanggung, itu tanggung. Lebih bagus, iya salah Komal. Apalagi di Komalku ini, aduh yang menyamar aja belum ketahuan, apalagi itu. Yang menyamar saja ketahuan, yang pura-pura Islam, yang pura-pura ketahuan di Komalku ini, apalagi dengan cara itu. Cobalah. Di mana? Nah, Bapak Erik, selamat sore. Di mana? Bapak Erik, bisakah jawab? Bapak Erik, bolehkah? Bapak Erik monitor. Menseret sudah. Menseret buka mic kau. Kau udah tidur pula di kamarku nih. Turun kau tidur kau. Bentar bang, bentar. Bikin kopi aku. Mesti disentak kau dulu borjo. Kamu disentak. Bikin kopi kamu banyak lagi tak kau. Mesti digas juga kau nih baru bersuara. Dipanggil baik-baik nggak mau kau bersuara. Asal dipanggil bikin kopi itu kerja kau. Betah kalau di sini nggak bisa bicara kau. Jak kalau kau. Betah kali kau di sini bikin kopi. Alasan kau bikin kopi ya kerja kau. Buka warung aja kau, kopi warung kopi nih. Komalku nih, kopi warung kopi. Kopi warung kopi. Cak ngomong. Bikin kopi. Setiap kau bicara sama kau, ntar buat kopi. Itu yang kerja kau. Sebelum saya cakap, ntar buat kopi. Tapi diam di sini kau menyimak, memantau kau perempuan di sini kau. Jangan kau naik, kapan kau naik? Kau nggak bicara. Jawab itu. Buka mic kau. Kebuka mic kau. Kebuka. Kalau aku turun kau. Musik kau, Jangan kau marah-marah aku. Jangan kau. Musik kau itu. Ada pacar aku bang. Pacar kepala bapak kau itu. Kalian dua-dua di sini betah kalian ya. Aduh, Sherry ini nggak mau turun, dia main seret dia berharap Diki seolah-olah dia ini laut ini. Kalau Diki dia, astaga, aduh, talah. 1, 2. Nah, hore.
Hore, ding dang ding dang ding dang dang ding dang ding dang ding dang ding dang ding dang ding hore 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 hore. Hah, ketawa kau di bawah. Kau di atas mencoba mereport, Komalku nggak mampu kau mereport, berbagai macam cara kau lakukan. Nggak bisa kau mereport kan? Nggak bisa. Nggak bisa Kau tengok Komal tuh. Kau tengok Komal kau kenapa? Kau yang Kristen aja tidak pernah kau betah di Komal Kristen. Kenapa? Karena sedikit penontonnya ya kan Coba jujur kau Karena sedikit penontonnya, ada diskusi pun sedikit penonton, ada diskusi. Tadi ada diskusi pun dari situ, cuma 14 penontonnya. Ada diskusi loh. Udah lama loh diskusi, nggak ada. Karena nggak ada manfaatnya di Komal Kristen itu tadi. Aku datang aja makanya mulai rame, kalau nggak sepi. Itu karena ada nengok si Rama tadi. Begitu naik, sibuk semuanya. Oh, tahu tuh informasi sebar. Oh, Blender masuk di Komal ini, serang, ada. Samaku, semua nunjukkan samaku. Wow. Macam samaku itu jago aja ilmunya kan, macam jago aja ilmunya samaku. Aduh, 1 FS berapa tadi 7. Samaku, macam kupikir dia jago semua ilmunya. Rupanya pun kerupuk lah, aduh entahlah, matilah niatnya. Aduh. Abu dibawa dulu Abu ya. Assalamualaikum. Salam. Bang Blen, ini anti tombak Bang Blen. Kalau Komal abang anti tombak, tapi kalau kau nggak anti tombak, kau nggak anti tombak. Khusus kau nggak anti tombak, khusus kau kena tombak kan. Kenapa rupanya? Ngapain kau rupanya ditombak? Kau nggak mau ngapain kau? Ya nggak apa-apa. Kemarin kan yang sama si Rasid kena tombak 2 kali aku. Orang kau nampak kalau on cam jangan ngomongannya jangan kasar-kasar. Mana ada on cam? Hah? Jadi kok bisa kena kau? Nggak tahu, nggak ada on cam. Jadi congor kau lo berarti diserang, nggak betul? Apa lu pengen ngomong kan? Nggak ada sama si Raymond kemarin kalau nggak salah. Oh, pas diskusi. Kena tombak? Berapa hari? Nggak, cuman 3 hari. Udah bangkit sih. Udah bangkit? Oh iya. Itu si Jai mana si Jai? Si Jai lagi ini Bang, lagi pindah dia Bang. Sebenarnya nggak bisa aku bilang. Cuman aku aja yang tahu ya. Peri mana Peri? Nggak tahu, aku nggak ada info lagi. Kemana dia? Tapi sahabatnya. Banyak ngechat aku, Bang, di mana dia Bang? Tahu aku. Tapi sahabat dekat kok tuh. Mana sahabat dekat? Kami juga bertemu ya cuma 2 kali. Di mana? Waktu kemarin bertemu Jakarta. Jakarta kemarin lu kok? Nggak ada, dia nggak ada datang. Kau datang? Datang? Dia nggak datang, kemana dia? Nggak tahu Bang. Tapi tempat apa? Bunda Ratna nggak? Oh itu Bunda Ratna tuh, entahlah, cuman aku yang tahu sama Bunda Ratna. Tapi situ dari itu nggak? Ya kemarin masih di situ, terus apa namanya? Nggak tahu lagi lah kayak mana. Iya. Nggak pernah nampak lagi dia, ngajak Komal. Iya, banyak nanya dia, Bang Sal di mana? Saya nggak tahu bilang. Ya, kan kau yang dekat sama dia, masa nggak tahu kok? Nggak ada kami dekat. Kami cuma 2 kali pertemuan loh. Iya kalau kau nggak dekat, ngapain orang-orang bertanya samamu, Sal? Itu orangnya. Cuma 2 kali pertemuan kami. Iya 2 kali pertemuan kan, ngapain pula kau Jakarta? Lah aku kan memang di sini tinggal. Iya, maksudnya kan nggak 2 kali pertemuan, ngapain orang-orang bertanya samamu? Nggak tahu aku. Oh mungkin iya, gara-gara ini, mungkin gara-gara Peri itu pernah nginap di kos aku. Pernah. Nginap di kosmu. Kamu kos? Jakarta? Iya. Jakarta mana kok? Di
Tangerang Selatan. Tangerang. Jadi kalau abang ke Jakarta nginap di kos kau lah ya. Bebas. Berapa hari bisa? Berapa hari? Berapa hari? Emang abang yakin? Hah? Emang abang yakin tampil di layar? Loh. Abang numpang di kos kau harus tampil di layar. Apanya kau nih? Kalau abang ke Jakarta, Bawa gue sana jadi- aja pas aku ke Medan aja biar aku ini di kos abang. abang nggak ngekos. Tinggal di Enggak. rumah. Lu kenapa kok nggak mau kok abang datang? Kenapa? Kok nggak bisa abang numpang di kos kau? Kenapa rupanya nggak bisa? Bisa. Kenapa? Jadi kok gelisah Bang, gitu Glenn. kok? Kok gelisah? Tapi aku nanti mau ke Medan. Sayang Kok gelisah gitu kok? Jangan mau. Tengok tuh tapping di bawah kan. Jangan Ya mau. iyalah, Sal. makan kau banyak. Gini, Katanya tuh. ketika abang numpang di kos kau harus tanggung jawab ngasih makan abang, harus kau pikirkan itu. Tengok si Ipan katanya. Jangan mau Sal katanya. Iyalah. Ya, ketika abang nginap di kos kau, namanya tamu dari jauh, harus siap kau itu. Makanya menurut saya, makan abang 1 hari 3 kali, abang nggak ada duit, kau pikirkanlah itu. Nggak aja, tanggung jawab lah kau. Makan abang pagi, siang, malam, udah makan. Ngamen kita sama si Gondrong. Ngamen. Iya. Ini apa ngamen? Sama si Gondrong. Kok jauh-jauh kok ngamen? Ada cemana yang suruh ngamen? Apa yang ini? Hah? Kok disuruh? Aduh, gawat kali baru suruh ngamen makin jam kali sekarang nih bang. Apa aja? Inilah untuk framing ini kau, aduh berusaha kali kau Sal. Aduh, inilah membuat framing hotel. Wah ini nggak? Aduh Sal, kau apanya kau nih? Aduh, kenapa kita harus ngamen? Astagfirullahaladzim. Kau usah. Biar enak Bang Blen biar enak sama si Gondrong. Mati lagi tanya dua. Nanti kan Mati lah. si Gondrong ini kan nyanyi kan ditaruh di nanti cawannya tuh di bawah tuh, kita ambilkan dari cawannya. Kau itulah kau nih. Berarti kau mental kau belum bisa. Kau harus banyak kau gabung sama abang kau kalau mau belajar kau. Ini seharusnya kau tidak mengatakan seperti itu. Yang kau kata, bang di hotel lah bang. Apa pula di kos-kosan aku bayar hotel lah. Gitu seharusnya. Seharusnya kayak gitu kau. Seharusnya kau kayak gitu. Loh, seharusnya kau itulah kau belum siap kau mental. Inilah kau seharusnya kau ngomong kayak di hotel bang, walaupun kenyataannya enggak. Tapi untuk menghajar Oten, kau ini pada publik. Oten itu framing. Tengok tuh, aku dengar di bawah tuh sisa ke kos. Aduh, itulah Oten kau. Aduh, makanya abang menguji kau itu tadi menguji kau. Berarti kau mental kau belum siap untuk menghadapi penonton kelas ini, belum siap. Walaupun kenyataannya enggak, tapi wah ini untuk menghantar. Masa bang kita apologi Islam tinggal di kos aku di hotel lah bang, ku bayar hotel bang sebulan tuh. Gitu. Iya, ini bang makanya dengar dulu belum selesai kan. Di sini aku ngekos, tapi perusahaan aku di Medan. Udah terlambat itu kau ngomong gitu. Kau tak apa aja, udah nggak ngaruh lagi. Makanya. Udah nggak ngaruh lagi tuh. Belum selesai. Udah nggak ngaruh. Kalau kau memang gitu, udah nggak usah kau ngomong kayak gitu, malah malu. Kalau kau memang usaha, aku di apartemen bukan di kos. Telat. Seharusnya. Bang Blen, izin masuk dia kos-kosannya bintang 5 Bang Blen. Nggak dibilangnya, nggak ada itu. Nggak usah dibilang. Nggak dibilang. Ya, Cuman tadi kosan yang 5 juta sebulan bang Sal itu. ada 5 juta sebulan. Nggak 5 juta bang, nggak 5 juta. Ada. Itu paling murah harganya 7 juta. Ada lah. Abang aja dulu abang aja di Mediterania 5 juta. 5 juta sebulan. Nah itu dia. Ada Mediterania 5 juta 7 juta sebulan. setengah paling ini. Walaupun dia di sini pakai AC alami 7 juta setengah. Kayak mana AC alami 7 juta setengah? Kau apa nih kau ini? Sal nggak pakai AC 7,5. Kau Hexos ya, pakai Hexos. kau nih aduh jangan Cuma rumah orang yang beribu tinggi. pakai exhaust 7,5 juta kau kau salah nggak usah. Itu exhaust cuma untuk ngerokok bang. Cuma untuk ngerokok doang. Jadi khusus Biasa bang blender kan nggak keluar. Jadi nggak tahu dia bang ini ya bang. Oh, Sal gitu. kau Iya. jangan buat gini Bang loh, Blender Sal. punya kos-kosan di Medan. Kau Sal kau jangan buat malu Sal. Ini ada Oten loh Sal, ada Oten nih Sal. Walaupun kenyataan enggak, tapi kita harus gas Oten nih Sal. Tahu dari segala ngegas Oten itu dari segala lini Sal, dari masalah harta memang harus kayak gitu. Kau jangan Sal.
Harus. Kita bukan mau so hebat di depan teman-teman Islam. Enggak, kau harus tahu, bahkan harus diuji. Ketika ada OTN, gini-gini, kau harus gas, lawan. Jangan berserah. Jangan kau, abang uji kau ini sekedar biar supaya jangan ketika ada OTN kayak gitu, kayak semalam kan. Halo uclim, miskin, apa udah makan? Nah, ketika ada uclim kayak gitu, kau jangan sampai lemah gitu loh, itu tujuannya. Itu tujuannya. Ketika ada uclim gitu, iyalah, memang kaulah kaya. Jangan langsung kayak gitu. Ku bayar kan juga. Berapa kau? Jadi ketika abang tanya seperti itu, Sal, abang kos ya, Sal. Abang datang kos, iya. Apa pula abang nginap abang di hotel? Gila kali gitu. Itu walaupun enggak, aduh, malu kali Salnya. Depan hotel, biar itu jangan dipikir hotel tuh Islam tuh kiri-kiri, karena itu aja pemikirannya miskin kalau otak itu bayar bang. Katanya bosen katanya bang di hotel bang Sal itu bosen, jadi dia nyari yang kos-kosan 5 juta 6 juta katanya lebih enak. Iya bosannya, iya. Bosen dia di hotel. Naik turun liftnya capek. Aduh iya memang Salnya, tapi memang kau kenapa nggak langsung congor, kau tuh langsung mengatakan, kenapa nggak kayak gitu kau Sal? Kau ini, Sal, kau ini seorang mualaf, ya kan? Ketika kau mualaf itu, kau harus ngomong gitu. Udah apa pancing gitu, kau dan biar bisa kita membuktikan. Inilah contoh orang-orang mualaf ternyata berhasil dia, keren. Itu, itu suatu dakwah juga, dakwah. Untuk para oten. Ketika kayak gitu kan, kau kan mualaf. Sal, ketika kau mualaf sekarang kau dapatkan kebahagiaan Sal, gini-gini. Sal, lambat kali. PLJ kau tahu PLJ. Karena dia ada si M, di sini ada si M Longor ini, biar dia terbuka otaknya si PM ini. Dia takutkannya nanti kalau aku pindah ke Islam miskin katanya otaknya nih, coba. Tak ada Sal. Salam. Tak ada Sal, memang kayak gitu. Salam bang. Aku gini, lambat kali udah bang pancing kayak gitu kok. Iya bang. Aku cuma bilang dari kata-kata, bang kita kan Islam ya kan. Aku kalau menyambungkan harta kita kerjain kan aku enggak bang. Abang kan taunya bang. Sebenarnya aku di apartemen. Gitu lah Sal. Nah ini baru dengar. Sorry tadi ditelepon Pak Kades aku. Aduh mak, kok masalah urusan kantor lurah kau nih, masih lagi. Iya. Itu dia mau nerima duit 2 karung katanya bang. 2 karung dari Pak Kades. BLT lagi nanti urusannya kayak gitu Sal. Bukan dia nanya gini. Dia nanya gini kan. Apa namanya? Gimana Sal? Ya udah urus aja aku bilang gitu, nanti aku bayar 10 juta aku bilang gitu. Apanya urusan 10 juta ini apa? Ya, dia mau ngurus apa namanya surat pengantar pernikahan, minta surat dari desa di Aceh. Jadi aku bilang ya udah urus aja nanti aku bayar 10 juta gitu. Kau kok cocok, kan? Urus nikah kok 10 juta, kau salah. Aduh ya Allah Rabbi. Kau salah. Gocap bang, tarik kata-kata. Tarik itu. Yang 40-nya lupa tuh Bang Sal. Tarik itu. Dia lupa teksnya itu. Ini cuma ngurus ini aja, surat sikit aja. Abis itu nanti di-tap lagi. Abang luruskan. Ini maksudnya pengurusan dia capek karena kau jauh gitu lah ya. Karena kau jauh gitu ya. Iya gitu ya. Karena kau posisi jauh di Aceh gitu ya. Kau nanti mak bahaya kali. Jangan narasi kayak gitu. Mati kali pernikahan nyogok. Gila kali ya. Cuman minta stempelnya aja, stempel Bang Blender. Aku cuman tuliskan di print dia nanti kirim udah. Cuman gitu doang 10 juta kerja apa itu? Kau gila kali. Tarik kata-kata tuh. Jangan, ini urusan pernikahan kenapa harus bayar 10 juta? Kalau maharnya tuh 115 juta. Mak, enggak lah, jangan ke situ lah maunya. Ini kantor lurah, kantor lurah. Ngurus apa? Ngurus SPJ. Surat apa? Surat jalan ya? SPJ, surat perintah jalan. Surat SPJ sama anggota-anggota karena mau ada pengiriman. Jadi aku tinggal kasih 10 juta. Itu baru. Ini kok nikah 10 juta Sal. Bang, dia lupa baca teks bang. Jadi maaf aja lah. Sal, lupa baca teks. Aduh mati kali udah. Bentar ya, aku mau wudhu dulu ya. Nanti abang ngomong nggak dengar pula aku nih. Kau harus 2 minggu kau sama abang nih. Harus abang pelonco kau nih biar bisa kau, betul. Udah. Tahu. Oke, nanti aku mute dulu ya. Aku nanti belajar sama Bang Blender tentang mengarang sesuatu. Mantap. Jangan kau bilang mengarang. Ini bukan mengarang, ini untuk menghantam. Jangan kau bilang mengarang.
Ini untuk menghantam lawan. Ada yang bilang Bang Blender, Anwar tuh marah ini tuh. Anwar yang bilang tuh. Siapa? Ngarang. Jangan bilang mengarang. Ini untuk Nanti menghantam. dibocorin Itu si Blence. M, aduh. Itu biji di bawah biji di bawah. Blence katanya. Naik biji ya. Naik biji ya. Siap, ya yang turun ya. Bentar ya. Aku mau naikkan biji ya. Biji, tunggu dulu. Naik kok biji. Tunggu dulu minta permintaan. Minta permintaan dulu biji ya. Enggak usah dulu yang. Ntar. Tunggu dia minta permintaan. Udah aku jambak dia, Bang. Udah aku jambak. Aku aja turun. Mau sholat soalnya. Aku aja Alah, turun. terus dong Saya kau. aja Aduh, nih. tahu. Saya aja nih. Giliran turun, udahlah aku turun juga Turun lah. semua, udah, turun. Aku di bawah aja. Ini Enggak. aja. Ini Apa ada hostnya aja yang turun. Enggak. Hostnya. Kalian kenapa kalian turun? Ini kan ada otensi yang melongor, ngapain di atas dia turun kenapa? Kok yang Islam yang turun ini monyetnya ngapain di atas ini? Hah? Kok Islam yang turun ini bangke ini ngapain di atas ini bangke ini? Aduh, mati kali. Blender. Jangan kau turunkan aku sama Yayang ya. Yang kau Yes, kau dapat macam-macam. pacar baru kok ya. Kau lupa sama aku ya. Cuy, cuy. Lence, tadi. Ini biji nih. Apa kabar biji? Bukan begitu Dinda, bukan begitu Diam Dinda. dulu, Dinda Bang. salah paham itu. Diam kok Pacar diam yang dulu. baru. Apa kabar biji? Bye Blence, ada pinset. Lence sehat Lence. Lence dari mana ya? Blence. BJ dari mana lo BJ? Blence itu ada artinya Blence. Tahu nggak artinya? Iya, aku mau lah, aku mau tahu lah. Apa itu? Blender cebok. Ih, Ya, ketawa sih. Enggak, suka. kau ketawa lucunya di Suka mana? ya yang belakang. Bang Bijay, kau ketawa lucunya di mana sih? Ya, ini nggak tahu siapa Blence ya. Baru dengar tahu suaranya juga. Blence aja tuh. Bukan. Belum hujatannya. Blender cebok itu kau Baru ketawa denger lucunya di suaranya mana? aja. Aku Belum tanya. hujatannya. Udah mati tertawa aku karena saking mengasihi Blence. Bener. Lence karena tadi. Pinset, mati ada nggak pinset? Bukan, Blender itu blender cintaku gitu ya. Oh iya. Whatever lah. Iya kan? Blence. Mana boleh angin kau. Bang Blender itu ada yang typing di bawah, Bang. Bang Blender ini istrinya Bang Bani, masih ingat nggak katanya itu? Siapa? Itu Mana? yang typing di bawah, Bang. Naik aja Bang Jul. Enggak. Dijambak-jambakin dulu nih. Oh, Suruh bawa pinset, Bren. Jangan lupa yang menaik bawa pinset. Aku udah bawa pinset nih. Untuk apa BJ Vincentnya? Untuk cabut bulu pantatku ya? Iya. Karena pantatku nggak ada jerawatnya loh BJ. Nggak ada. Dulunya. kalau di pantat mah ambian, bukan jerawat. BP ku udah rimbun, Blen. Hah? BP ku udah rimbun. Oh, udah rimbun ya? Assalamualaikum. Iya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Blender. Nama Iya, dia ini Cici. istrinya Bang Bani. Bani apa? Bani Muslim. Iya. Bani Oh, Bani Israel. Masih ingat kan? Masih ingat? Bani Muslim. Bani Muslimnya ingat. Bang Baninya udah meninggal. Innalillahi wa inna Innalillahi ilaihi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi. Iya. Kapan? Waktu Minggu. Belum ada satu Hari Minggu. Iya, baru 13 hari. Iya, aku tahu Bani Muslim itu yang nama akunnya ya. Bence lagi berduka, nggak usah bercanda dulu. Iya. Iya, minta doanya ya. Lahirojun. Sakit apa? Siap. Diterima di sisi Allah ya Kak Iya, ya. amin. Sakit apa Kak? Mendiang. Sakit komplikasi. Komplikasi ginjal, jantung, anemia, terus paru-paru. Minta doanya ya Pak. Semuanya. Iya Kak. Heeh. Yang Salam aja sama itu siapa ya? Yang dekat sama Bang Bani itu. Lupa. siapa ya? Tristan, terus siapa lagi nggak tahu ya. Kalau itu sering live tuh.
Ya udah kakak, yang sabar ya kak ya, yang tabah ya kak ya. Buat kakak. Iya. Anak masih kecil-kecil kakak. Kak, nama asli Bang Bani siapa kak? Iing Saifuddin Iing Saifuddin bin Durosid. Durosid ya? Oh ya, ya teman-teman ya, kita bacakan dulu ya untuk ini ya teman-teman ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyati wa azwaji wa ahli baiti ajmain. Ila wali kafatil anbiya wal mursalin zail wallahu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Summa khususan ila ruhi Iing siapa? Iing Saifuddin Iing Saifuddin bin Durosid Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Turun ya. Kita pengen tahu tempat tinggal Tuhan di mana sebagai situs arkeologi. Yeah, because Destroy. Yeah. You know, Elman, I know why you're using circular argument, because you know that this doesn't make sense. Because God the Creator is all powerful and He knows everything because He made me. So if He's made me, why is He feeling sorry when He saw this corruption? Why? Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So that means you are making this God and making Him belittle. He doesn't know anything. So does God know everything or He doesn't know anything? Kan If He kita knows kalau everything, mau marib dulu kan kita. if He knows everything, Udah maghrib why saya. is He regretting? Oh, udah ya. Why? Ya, kalau Tuhan tahu segalanya, kenapa Dia menciptakan manusia kemudian Dia menyesal? Apakah Tuhan tidak mengetahui itu? Apa yang diciptakan itu membuatnya menyesal? Bukan nggak tahu dia, tapi ibaratnya anak itu nggak mungkin seterusnya dimarahin dan dimusnahkan, ya. Tahu dia, untuk apa ini hidup diciptakan dunia kalau nggak ada penghuninya, ya. Tahu dia memang, tapi itu namanya ibaratnya ya, kita itu ibaratnya bagai bunga-bunga mata kita, apa yang kita inginkan, keindahan di dalam mata kita. Tapi begitu juga Tuhan, tahu dia memang tahu. Tapi nggak mungkin lah seperti begitu namanya aja orang tua sama anak begitu. Udah. Males kita nerjemahin Bang Watsat. Enggak. Ini asumsi doang kita, dia malu saya mau terjemahin. Sprinkle bagaimana masih monitor nggak ini Sprinkle? Asumsi bagaimana maksudnya? Anda bertanya, saya menjabarkan, menjelaskan, begitu dong. Apa asumsi dibilang di situ? Kalau memang kalian paham dengan kalimat itu, kenapa kalian bertanya sama saya? Justru kalian nggak tahu, makanya kalian bertanya sama orang yang beriman. Nggak usah keras-keras Bang. Kedengaran. Nggak usah keras-keras. Kedengaran kok. Pelan-pelan aja. Bukan iman saya dengan Islam itu, saya bertanya sama kalian, kalian jabarkan sama saya begitu. Jangan asumsi, tapi sesuai begitu. Ya udah gitu, silakan. Waduh, mau di translate dari mana? Panjang banget ini. Ya. So be part that go to idea to translate it because he's talking, keep talking, it's long talk. You know, I don't understand it. So keep talking. Yeah, do you know Brother Ocho, why is he angry? He's angry because he's stuck. He's stuck with. Yeah, I don't know, but say give reason and beating around the bush. Keep insisting with beating around the bush. Roundabouts. You know, Elman, you know that this verse doesn't make sense. So why do you accept this, brother? I'm asking you, not you, I'm asking yourself within inside you, okay? And then you are trying to find some kind of different kinds of suggestions, arguments, a circular argument for this. It's not going to work, brother. Why? Because you know
This doesn't make sense. Ya bagaimanapun juga itu kalau coba berputar-putar di tempat yang sama sebenarnya kalau seperti itu. Jadi kita nggak mau berargumentasi. Cuman saya nggak tahu tadi bilang apa ya paling ujung tadi karena begitu clear. Intinya ya seperti itu. Ya kalau sudah mengetahui di situ kamu merasa stuck ya, makanya kamu marah Helman. Padahal kamu nggak tahu jawabannya. Kan begitu. Bagaimana orang kemudian mengambil kitabnya tetapi sudah mengetahui itu tidak make sense. Tuhan menyesal menciptakan manusia, kau nggak bisa jawab. Gitu loh. Yang dia baca itu apa? Kejadian 6 nomor 6. Kalau menurutmu itu tidak make sense, sama kan? kenapa kau terima? Sama kan? Apanya sama? Ada bedanya kan? Iya, Tuhan menyesal. Nah, menciptakan itu manusia. makanya saya jelaskan dengan bahasa Indonesia bahasa saya di Indonesia ini. Ya, penyesalan Tuhan itu ada. Karena manusia itu semua bertingkah semua. Itu manusia itu anak Allah, tapi perempuan itu yang mencelakai mereka. Ya, coba dibaca seterusnya itu ada ayatnya itu. Pak. Anak-anak Allah. Iya. Tergoda Jangan kepada anak-anak manusia. Jangan jangan menyesal, marah juga pernah. Begitu. Kalau memang sama dengan terjemahan bahasa Indonesia yang dia baca itu, berarti sama. Narasinya pun sama. Penjelasannya pun walaupun sedikit beda, mungkin ada yang lebih pintar lagi menjelaskan dari saya, mungkin sama. Enggak, jelaskan dulu tadi itu kenapa kemudian Tuhan menciptakan manusia yang membuatnya dia menyesal. Apakah dia tidak tahu menciptakan manusia itu dengan ciptaannya itu, dia menciptaannya itu kemudian membuat dia menyesal. Anehnya kalian ini. Bukan aneh, itu pertanyaan kok aneh pertanyaanku. Gimana sih? Kalau tidak mampu menjawab bilang aja. Bukan. Apa kalau tidak mampu menjawab saya akan sampaikan tidak mampu menjawab, bukan aneh. Pertanyaan kok aneh. Pertanyaan jelas, ada konteksnya, ada ayatnya disampaikan. Kok situ yang bingung? Kami yang bingung sedang bertanya kau menjelaskan, tidak mampu menjelaskan, bilang tidak mampu menjelaskan. Clear. Menurut Islam dulu, apakah memang Allah menciptakan dunia ini apakah sudah lurus aja? Jawab dulu. Apanya yang tidak luruskan? Apakah lurus aja jalan manusia ini, nggak ada yang pernah berdosa? Kita itu dikasih free will. Tuhan itu dikasihkan pilihan. Semua diciptakan. Tidak ada bukan ciptaan Tuhan. Manusia memilihnya. Manusia yang memilih itu. Oke, silakan watch out diterjemahkan ke Big Brother supaya dijawab. Watch out. I think what he's trying to say that he accepts that God makes regrets. Okay, ask him a question now. God created Big Brother. Is he regretting making Big Brother, or is he proud of Big Brother? God. Oke ya, katanya kan kalau katanya Tuhan itu tidak menyesal itu kamu sudah terima itu bahwa semua Tuhan bisa saja menyesal itu. Coba tanyakan, menurut kamu kalau Tuhan kamu itu menciptakan Big Brother menyesal apa dia itu penyesalan atau bukan sih? Karena dia tidak menuhankan Yesus itu. Bukan Yesus dulu yang kita ceritakan dulu, ya. Tuhanmu lah Tuhanmu, oke, nggak usah Yesus. Bapak sang sumber, sebelum Yesus itu Bapak sang sumber dulu yang dikatakan. Iya, Bapakmu yang sumber itulah, oke. Jadi dia memang Tuhan tuh yang menyesal lah karena perbuatan manusia. Dipunahkan Oke, sudah? Nah, kan masih ada orang yang biar enak. Oke. He say regret but is still available in the scene, still exists with a good guy on this earth. Allahu Akbar. So God regrets making me, huh? So God doesn't know that when He made me. Jangan, itu bukan kitabmu. One second, Elman. Hadi. He get mad because you're laughing. Jangan ketawa. Itu bukan. Don't laugh. One second. Ya. I'm laughing. Banyak teman-teman tenang. juga yang tahu bahasa itu. I am laughing because I'm scared now because God regrets me. Bahasa kitab Indonesia. Dia nggak tahu. Ya dia ketawa karena dia takut katanya karena Tuhan menciptakan dia menyesal gitu. Nah, kenapa sih? Tuhanmu itu bagaimana? Sebentar aja nggak mungkin. Nah, ya nggak dia takut aja begitu. Islam pun juga ada mencuri. Bagaimana Tuhan siapa yang mencuri? Tuhan yang mencuri.
Ya, Kok Islam Tuhan yang mencuri? Di mana ada Tuhan yang mencuri di Islam? Bukan Tuhan mencuri. Makanya bukan Tuhan yang mencuri, terus manusia yang diciptakan itu. Bagaimana juga kalau kalian itu bisa menciptakan kalian juga dengan pemahaman Tuhan kalian? saya tidak pernah menyesal dengan ciptaannya. Manusia itulah yang menyesal untuk menciptaannya. Tidak ada di Israel Quran, tidak ada di Al-Quran. Coba kamu tunjukkan satu ayat di Al-Quran bahwa ada Al-Quran itu mengatakan bahwa Allah itu menyesal dengan ciptaannya. I just tell him that can you show me the one verse in the Bible, in the Quran, that my God or Allah Subhanahu wa Taala regret to create a human being? Please, please. And watch out what happens here. Kalian itu mau berjihad, mau Helman. kalian nggak ada wujud kalian itu. No, you see, these guys, he can't control himself anymore, bro. We can't talk to him, just beating around the bush all the time. Yes, 100%. Watch out. What happens is I am more powerful than his Bappa because I'm making his Bappa regret. Remember this. Tell him this. Kau ingat aja kenapa Tuhanmu? Coba, sebentar, Tuhanmu itu kemudian ini sekarang ini dikatakan Tuhanmu itu yang maha kuasa yang besar itu, yang maha besar itu membuat dia sampai menyesal itu. Big Brother yang membuat dia menyesal. Karena dia menciptakan Big Brother tidak menurunkan dia. Kakinya masih di neraka. Iya, pemahamanmu begitu. Pemahamanmu yang katanya pintar, memahami itu aja bodoh. Mana ada Kristen yang pintar sih? Menjelaskan ini aja sampai nggak mampu, sampai tantrum, Islam itu yang sampai lebih panik. bodoh lagi, tolol. Ya. Kamu itu standarnya sama di bawah kaki saya. Untuk menjelaskan hal yang sepele begini aja kamu nggak mampu, tantrum, panik. Udah naik darah, udah mojok aja, ngocok. Ya, Tuhan kami itulah yang mengijak-ngijak Tuhan kalian ini. Di mana buktinya? Yang ada itu Tuhan saya menciptakan Yesus Kristus yang kalian sembah itu. Yang ditutupi dengan kain saja sepotong itu. Kalau nggak ditutupi kain, kalian sembah juga dengan lato-latonya. Inilah anakku. Begitu juga Yesus. Ya, siapa di luar saya akan binasa. Apalagi? Ya, kamu kan di luar dia, makanya kamu binasa. Kamu yang binasa nanti, tengoklah. Di mana? Tengoklah. Tengok aja. Karena kamu itu katanya itu yang baru dibaca si Dito Di tadi. mana? Klaim Tuhan saya memang tidak terlihat. Kamu bilang terlihat, Tuhan menunjukkan sekalian juga nongolkan sekarang. Tidak satupun orang Kristen bisa menunjukkan sama sekarang di mana Yesus itu keberadaannya. Udahlah, akui saja kalau kamu kalah ya sudah, turun aja kalau kamu nggak sanggup butuh berargumen. Kalau kau kecunga dengkul, saya bisa burung beo saya bisa saya ajarkan untuk berargumen aja. Udahlah, apalagi. Go to hell, man. Adalah nanti. Sementara ada di dalam Al-Quran kalian malah kalian menuhan-nuhankan Muhammad, bukan Isa yang kalian tuhankan. Di mana kami satu orang Muslim yang menuhankan Muhammad? Tunjukkan satu ayatnya menuhankan Muhammad. Nah, otakmu itu yang keliru memahami itu, bukan kitabmu, kamu pemahamanmu itu. Ya Allahku, dengarlah seruanku. Itu fatal itu. Aduh, katanya pintar. Barang begituan aja murah aja kau. Pahami dulu. Aduh, udahlah. Tembel aja dulu banmu itu, bocor kau semua. Kalau memang itu niat kalian, langsung ke Allah, kan enak. Berarti kami gak bertanya demikian. Ini masa sih gak dibilang kalian tuhankan Muhammad gak mengaku, tapi dibilang nanti dengan lagu-lagunya, tapi gak juga hanya Nabi katanya. Kenapa gak langsung ke Allah? Ya lagu-lagunya kamu tahu gak arti lagu-lagunya itu? Kamu bisa diskusi apa enggak sih? Apa yang kamu pahami? Jelaskan ke saya itu. Apa yang dimaksud? Ya apa? Ya Muhammadku. Ya oleh Muhammad. Kenapa? Dengarlah seruanku. Ya terus Muhammad, siapa yang menyanyikan itu? Siapa yang menyanyikan itu? Siapa yang menyanyikan itu? Kalau manusia apa Muhammad yang bernyanyikan? Ini kalau kamu mampu apa enggak ini? Berdiskusi bilang, kalau kamu mampu lanjut kita. Kalau kamu nggak mampu turun di bawah, gantian orangnya. Bodoh, ya. Kami pakai akal kami. Apa? Buatan. Apa belajar dulu lah. Udahlah, paling enggak tidak kamu berkata-kata, berargumentasi itu yang baik. Dan benar punyalah kau kualitas sendiri. Kau di sini mewakili kekristenan ini. Bukan masalah namamu itu palsu saja, tapi kamu di sini bawa keimananmu. Kalau tidak sanggup berargumen sudah turun aja di ke bawah. Masih ada orang lain yang mampu berargumen. Kalian itu yang sudah Isa. Itu kan lebih bagus. Ya Isaku, dengarlah. Itu lebih bagus. Ini Muhammad yang sudah masih dalam kuburan jadi kaya. Itu logika ini. Dia kan manusia. Sedangkan Tuhan wajah mati, apalagi cuma manusia. Dobol kamu nih. Isa itu apa? Isa itu manusia atau apa? Manusia lah. Dia kan nabi manusia. Kenapa? Tapi udah hidup dia, udah bangkit. Apanya? Udah naik ke surga. Ya itu kehendak Allah. Dia yang punya kehendak. Dia mau naikkan, dia mau matikan, itu kehendak dia.
Tidak dengan Yesus katanya Tuhan, tapi kau itu. Kenapa? Kenapa Kok nggak sibuk langsung kamu? Allah saja? Kenapa menyebut-nyebut memanggil-manggil nama Muhammad lagi? Kenapa kalau saya sebutkan nabinya? Kami beriman kepada nabi, beriman Memang kepada lucu Allah, pemahaman menyembah Allah, tidak menyembah nabi. Kamu ini sengklek ini. Perbaiki dulu otakmu baru kamu berbicara. Bagaimana kamu bisa berdiskusi kalau otakmu sengklek begini? Dalam namanya. Aduh, kualitasmu ini lebih malu-malu orang Kristen saja. Masih ada orang Kristen yang lain masih bagus berdiskusi dengan kata-katanya yang bijak, menyampaikan semuanya yang baik-baik. Kamu ini dengan cara begini malu-maluin. Tuh Bang P, saya minta maaf, host, saya minta maaf. Angeli. Ya, bagaimana ya? Ya, sore. Sore ya, yang baik-baik aja lah ya. Jangan kamu koreklan ke orang-orang itu kok mengaku-ngaku Kristen dengan caranya seperti itu kurang baik loh. Iya, sebenarnya juga kalau kau bilang begitu kepada Oten, sebenarnya gue juga menilai lo seperti itu. Memang nalarmu juga sih menurut gue nggak normal. Kenapa saya bisa buktikan? Apalagi itu? kamu, kita apa ini? Kita mau menghujat atau bagaimana caramu berpikir ini? Saya sampaikan baik-baik tadi. Jangan begitu caranya berdiskusi. Saya baik-baik loh tadi. Kamu tahu nggak awalnya bagaimana? Kalau kamu nggak tahu duduk cerita ya turun aja di bawah. Kamu datang tengah-tengah langsung begitu. Cara penilaianmu, bentar. Penilaian apa? Penilaian apa? Kamu tahu nggak saya mau ngapain terus? Apa kenapa? Sebab akibatnya kenapa? Kamu datang dengan statement yang separuh setengah gitu. Jangan begitu bro. Katanya kau orang cerdas. Caramu begitu. Kalau kau diskusi baik-baik, gantian bicara. Ya. Bukan masalah. Iya saya tahu. Tapi kamu tuh langsung menjat di tengah-tengah tanpa mengetahui apa persoalannya. Narasimu seperti apa? Narasi apa yang kamu tahu dengan saya tadi? Apa sih narasinya? Oke. Apa kenapa saya bernarasi begitu? Tahu nggak? Belajar dulu. Kau kan menarasikan kepada dia, belajar dulu. Apa? Ya justru itu belajar dulu. Caranya dia berdiskusi. Loh, secara tidak langsung dia sudah menghina Tuhannya sendiri. Saya tidak menghina dia loh. Tapi cara dia itu menghina dia sendiri loh. Lo diskusi nggak bisa gantian bicara. Ya kamu tahu nggak persoalannya bagaimana? Awalnya. Ya, dari narasimu kau merasa pintar kan? Berarti dia bukan salah. merasa pintar caranya. Bukan saya merasa pintar. Saya tidak pernah merasa pintar. Tapi caranya itu kurang tepat, kurang baik. Dia mewakili kekristenan di sini loh. Taruh dia tidak tepat. Saya tidak berdiskusi, bukan kalian saja. Oh nggak ada. Orang-orang Kristen banyak yang baik. Dengerin apanya? Tunggu dulu. Saya selesai dulu baru kamu dengarin. Kok kamu melarang saya? Nggak boleh begitu. Saya cuma bilang tadi, bang, atur bahasanya yang baik. Kalau kamu berdiskusi seperti ini, kamu di sini datang bisa palsu namamu ini. Tapi kamu sadar atau tidak sadar, kau bawa keimananmu di sini. Maka kita ingin tahu bagaimana kamu menjelaskan keimananmu. Baik-baik, sampaikan aja dengan cara yang baik. Kalau kamu tidak mampu, biar orang lain yang bisa naik di sini berdiskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut. Oke. Nah, berarti narasi dia tidak baik, berarti narasimu baik. Nah, sekarang saya tes narasimu, kau benar-benar punya narasi baik atau tidak dalam diskusi masalah bicara iman. Oke, saya tes kalau narasimu memang benar baik. Tidak perlu kamu tes. Untuk apa? Lanjut aja berdiskusi. Mau diskusi apa? Udah. Betul atau tidak? Narasimu. Kalau bicara atau tidak bukan kamu yang menilai. Kalau saya dengan keyakinan saya tahu keyakinan saya. Itu menurut saya. Kamu karena kamu lawan bicara gua. Bukan. Kalau kamu bicara tentang saya, bicara tentang keyakinanmu, kamu bisa menyalahkan karena kamu yang tahu tentang keyakinanmu. Ketika saya membicarakan tentang keyakinan saya lebih tahu daripada kamu. Siapa yang benar? Tentunya saya tahu tentang keyakinan saya. Ya, kalau saya bicarakan tentang keyakinan kamu yang lebih tahu. Kita tes. Ya udah silakan. Ya, sekarang saya tes kamu. Bukan tes, bukan kemampuan kamu, bukan siapa-siapa untuk mengetes saya. Emang kamu siapa? Tes saya udah diskusi aja. Kamu bukan siapa-siapa. Supaya saya membuktikan bahwa kalian itu nggak pernah bisa baik-baik diskusi. Dengan tes itu cara satu. Nggak ada. Kamu bukan mau seorang yang punya kapasitas punya mau ngetes orang lain. Kenapa siapa mau ngetes orang? Kamu siapa kamu? Kamu Tuhan ngetes. Kamu tuh diskusi aja. Kamu merasa orang lain itu. Kau sibuk bahas. Kamu tuh merasa orang lain. Nalarmu aja nggak jalan. Kau pikir orang lain itu rendah di bawah sehingga kamu bilang saya tes. Kalau nggak sanggup diskusi kamu sih? turun aja ke bawah. Nggak jelas ya nih. Dari dulu kau nggak berubah ya. Jangan ribut. Gimana Rom? Apa yang mau kita ngomongkan? Mendingan kayak lu tenang. Jangan kayak tadi.
bahas. Gimana Rum? Bahas Ya udah tentang silakan. apa, terserah. Penyesalan tadi Rum kan begini, kalau ada Tuhan, dia menciptakan sesuatu kemudian menyesal, bagaimana kalau Tuhan menyesal? Apakah kenapa kalau dia tahu akan membuatnya dia menyesal, kenapa dia tidak? Ya udah mendingan gak diciptakan. Dia menciptakan sesuatu yang membuat dia menyesal. Masuklah ke kepala lu coba. Iya. Boleh Bang. Kenapa saya bilang? Kalau dia menciptakan manusia, rencananya baik buat manusia itu. Ternyata dilihat Tuhan sendiri, manusia itu berpaling dari dia. Itu maksudnya Bang. Makanya Gomora dan apa itu dihanguskan, baru Bahtera Nabi apa itu Nabi Nuh ya yang buat Bahtera itu gara-gara perbuatan manusia itu udah kayak iblis semua. Masa bumi ini dikuasain iblis? Bagus. Siapa yang mau lanjut Bang P? Gitu, Sebentar Bang Rum. Mungkin ada teman-teman yang mau lanjut, saya maghrib dulu ya. Ya, Bang P mungkin yang mau lanjut. Ya, Bang Tengku ya. Bang Tengku saya izin dulu ya saya. Rum, saya nanti lanjut. Saya nanti ganti teman saya sholat dulu ya. Terima kasih Rum. Sorry semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menekan Bang P. Oke. Salam sehat. Salam sehat. Suaraku jelas nggak ya Kak Ros ya? Cek. Suaraku benar. Agak jelas. Agak gimana? Ini gini jelas. Agak bindeng. Jelas tapi agak bindeng. Agak bindeng. Macam pilek. Oh, emang lagi pilek. Itu tema. Gak apa-apa. Aku lanjutin narasinya Bang Rum aja. Halo Bang Rum. Itu tema kalian gimana? Halo. Oh, mau bahas tema atau mau pernyataan Bang Rum tadi kita bahas ini? Ya saya mau mau bahas tema aja yang mana kita bahas. Oh, enggak, tadi aku rencana mau ngelanjutin. Oh boleh, kenapa nggak boleh Bang? Namanya diskusi. Oke. Nah gini kita yang bahas ini pernyataan tadi mengenai Tuhan menyesal atau mengenai salib ini? Bebas. Oke, tadi aku dengar statement Abang bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, kemudian manusia berpaling, maka di situ Tuhan. Menurut Abang, pertanyaanku gini, menurut Abang Tuhan ini maha tahu atau tidak maha tahu dia Bang? Maha tahu. Maha tahu. Berarti Tuhan tahu bahwa ketika Tuhan itu menciptakan manusia sesuatu saat akan berpaling. Ada yang berpaling, ada yang tidak pastinya ya kan. Kan tidak semua manusia yang diciptakan Tuhan itu berpaling kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tahu manusia nanti akan suatu saat berpalingnya? Kenapa dia, kalau memang dia maha tahu, kenapa dia harus menyesal? Kalau memang dia menyesal maha tahu, seharusnya tidak perlu dia ciptakan manusia karena dia tahu manusia itu akan berpaling. Ya begini Bang, manusia itu diciptakan punya kuasa juga Bang. Kayak bahasa kerennya itu free will itu Bang. Iya benar. Jadi manusia itu berhak memilih Bang. Nah itu dia. Jadi kalau Tuhan itu Bang gini Bang, kalau memang Tuhan itu dia sifatnya maha tahu, maka dia akan mengetahui apa yang akan dilakukan manusia. Karena manusia itu diberikan kelebihan daripada para malaikat. Karena malaikat ini tidak ada free will. Malaikat itu diciptakan tanpa free will, dia tidak ada kehendak. Dia hanya menjalankan perintah saja, tidak bisa melawan dia. Berbeda dengan manusia, maka manusia itu sebenarnya setingkat di atas malaikat. Karena manusia memiliki free will. Ketika Tuhan dikatakan maha tahu, maka dia akan tahu bahwa ciptaannya ini suatu saat akan ada yang berpaling. Karena diberikan free will, maka ketika Tuhan menciptakan iblis juga untuk menggoda manusia, maka Tuhan juga mengutus nabi untuk memberitakan kebenaran. Tergantung manusianya, dia mau memilih jalan setan atau memilih jalan yang benar, kan begitu. Artinya kalau Tuhan itu harus harus dia menyesal, maka Tuhan ini tidak maha tahu, tidak konsisten dia. Itu sebenarnya yang menjadi polemik. Kenapa Tuhan bisa menyesal? Karena Tuhan ini kan maha tahu dia. Seharusnya dia nggak perlu menyesal karena dia akan tahu manusia ini akan berpaling, suatu saat akan ada yang berpaling dari dia gitu loh Bang. Oh ya.
Kalau masalah menyesal bang, Tuhan juga marah tuh. Ada marah juga dia. Jadi begini bang, anggaplah manusia itu turut dengan Tuhan dan tidak ada satu umatnya yang melenceng istilahnya, oke? Kira-kira buat apa diciptai manusia gitu loh? Hah? Bagus nggak usah diciptain aja, dikosongkan aja bumi ini. Kalau memang semuanya lurus-lurus bang. Jadi tujuannya itu bang. Oke, lanjut. Tujuannya itu bang, manusia itu dikasih kuasa. Kamu memilih ikut gua apa ikut lu kan gitu bang. Aku benar, lu salah. Dikasih yang buruk, dikasih yang baik, mana yang kau pilih? Ternyata privilege-nya manusia tadi itu lebih kuat ke yang jahat gitu bang. Yang jahat ini iblis lah gitu ya enggak. Tuhan tuh nggak terima gitu loh. Ternyata setelah nggak terima, 1-2 boleh lah. Banyak gitu loh bang. Banyak, hampir tinggal 3 orang lah di satu negara itu, tinggal 2 orang atau 3 orang itu. Makanya ada ucapan dia begitu. Makanya dihancurkan negara itu, 2 negara itu dihancurkan bang. Baru berlanjut ke Nuh yang ciptakan bahtera. Sampai dibilang si Nuh orang gila. Kenapa lu Nuh nyiptain kapal bahtera gede amat lu, kayak gila lu. Orang si Nuh tadi taat. Hanya dialah yang taat pada waktu itu. Yang lainnya menyimpang lah gitu loh. Makanya di situ letak penyesalannya. Sama bang, anak kita lahir bang. Anak kita lahir tuh bang, kita tahu anak kita ini pasti nanti jahat sama kita gitu loh bang. Pasti bang, nggak bisa enggak itu bang. Nggak ada anak kita lurus bang. Oke, aku tanggapin bang dikit bang. Gini bang, kalau mengenai penciptaan manusia di dalam Islam itu jelas bahwa Tuhan menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah di bumi. Kan perintahnya begini, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi manusia itu, makhluk Allah itu diciptakan Allah itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah tentulah ketika manusia diberikan free will, maka ada yang mengikuti perintahnya, ada yang tidak mengikuti perintahnya. Nah kalau abang mengatakan Tuhan marah, itu konsekuensinya ketika kita melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan. Tetapi kalau konsekuensinya Tuhan itu menyesal, itu tidak masuk ke dalam sifat Tuhan. Kenapa? Yang pertama, kalau Tuhan itu menyesal berarti ada kekurangan dari ilmunya Tuhan. Maksudnya apa? Tidak tahu akibat sebelumnya. Kan begitu, ketika dia menciptakan, dia nggak tahu bakal terjadi seperti apa. Itu akibat dari itu maka terjadilah penyesalan. Yang kedua, ada kekeliruan keputusan dari Tuhan. Karena kekeliruan itu dia harus mengubah atau mengubah rencananya, itu mengakibatkan penyesalan. Oke? Nah, jadi kalau konsep ada Tuhan yang menyesal itu bukan nggak masuk dalam kesifat ketuhanannya, karena Tuhan itu maha mengetahui, maha kuasa, ya. Jadi nggak mungkin Tuhan itu bakal menyesal dengan keputusan apa yang dia buat, karena dia sudah pasti maha tahu. Dia akan mengetahui apa yang akan terjadi ke depan, apa namanya permasalahan yang akan ibaratnya itu mengalami, yang manusia alami nanti ke depannya. Maka Tuhan memberikan hukum-hukum. Makanya kan berbeda nih, setiap syariat-syariat para nabi itu kan berbeda-beda diberikan Tuhan, karena Tuhan tahu konteks di masa manusia itu, di zaman manusia itu hukumnya seperti ini. Di zamannya nanti ke depan lagi, di zamannya Nabi Nuh contohnya, syariatnya seperti apa. Karena Tuhan itu pasti maha tahu, akan mengetahui bagaimana kondisi di zaman itu. Sampai dengan zamannya Nabi Muhammad, maka hukum itu disempurnakan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu di akhir zaman nanti ada permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi umat manusia. Itu contoh Tuhan itu nggak mungkin dia menyesal, karena dia akan tahu apa yang terjadi. Itu yang namanya Tuhan. Maka di zaman Nabi Muhammad itu selesai itu syariatnya, hukum-hukum itu udah sempurna semua. Kan gitu bang, nggak mungkin. Oke. Ya gini bang, kenapa timbul penyesalan? Gara-gara ada kekecewaan. Masuk nggak kira-kira? Kalau kekecewaan itu bang bukan menyesal. Tuhan itu gini bang, Tuhan itu karena Tuhan itu bukan manusia, maka tidak ada sifat menyesal dia. Di dalam Islam itu di surat
ayat 115 itu dikatakan gini. Dan Allah tidak pernah menyesal atas apa yang diperbuatnya. Kenapa Allah itu tidak menyesal? Karena Allah itu maha tahu, maha mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Kecuali dia tidak maha tahu setelah dia buat, tiba-tiba ciptaannya melanggar perintahnya, maka menyesalah dia telah menciptakan. Itu salah konsep seperti itu. Tapi kalau Tuhan marah, itu wajar. Itu seperti Tuhan memberikan malapetaka, itu karena Tuhan itu murka, itu ada. Tapi bukan berarti ketika Tuhan marah atau Tuhan murka itu karena dia menyesal terhadap sesuatu yang diciptakannya. Itu salah konsepnya, Bang, sebenarnya. Lanjut, Bang. Oke. Kalau kedudukan menyesal dengan marah, kedudukan yang lebih tinggi yang mana, Bang? Itu udah beda, Bang. Menyesal dengan marah itu beda, Bang. Ya, maksud saya kedudukannya gitu loh. Kedudukan bagaimana? Menyesal dan marah itu, yang mana lebih tinggi kedudukannya itu? Itu udah beda definisi, Bang. Nggak bisa kita dudukan itu. Gimana cara mendudukannya? Dia beda definisi. Ya mungkin saya Kalau nggak izin salah, masuk ini, izin masuk Barom. Sama-sama kecewa itu, Bang. Iya. Itu sama-sama kecewa itu. Bang Rom, izin masuk Bang Rom. Lanjut. Ya, gini Bang Rom, saya ibaratkan gini, yang namanya perusahaan itu pasti ada yang namanya R&D, betul ya? Ada riset dan develop. Ya. Maka kemudian ketika akan dilakukan gitu. Nah, ya kan? Apa kemudian ketika mau produksi pasti udah dicoba dulu, tadi pakai trial beberapa kali kan begitu. Maka ketika trial itu tadi gitu loh, yang dulu langsung disikat tuh, aduh ini PS langsung masuk kerja ini nih bisa dilempar pasaran kan seperti itu. Begitu juga. Jadi bagaimana mungkin ini loh, kalau tadi membayangkan yang namanya R&D aja kan udah bekerja sesempurna itu gitu loh. Artinya dia udah penuh perhitungan, sangat presisi. Dengan Tuhan yang Maha Tahu tadi tidak presisi. Ini kan sesuatu pemikiran yang tidak matching dalam misalnya begitu, Bapak. Karena kebetulan saya juga pernah bekerja. Jangan di pinggir jalan lah, nggak enak itu. Minggir sedikit gitulah. Iya, noise sekali, udah pusing aku dengarnya. Iya gitu Bang, karena gini, saya itu dulu 5 tahun di R&D memang prosesnya seperti itu Bang. Yang namanya perencanaan itu detail Bang. Kira-kira misalkan kita mau bikin barang, kekuatan bahannya itu berapa, kemungkinan rusak karena panas, karena dingin, karena gesekan, misal karena jatuh, semua itu udah dihitung Bang gitu. Dimasuk padahal spek ya. Nah ketika itu di luar spek ya tidak masuk ya dibuang tadi ya gitu. Dalam prosesnya seperti itu kalau kita ibaratkan seperti dalam pembuatan suatu produk begitu. Begitupun Tuhan tadi dalam menciptakan manusia gitu loh. Tuhan pasti menciptakan segala sesuatu yang sempurna sesuai dengan hitungannya tadi. Misalkan gini ya. Tadi misalkan bikin barang dengan tujuan untuk pemakaian 5 tahun misalkan begitu. Kemudian kalau kan ada yang 5 tahun kemudian barang itu kan dipakai seperti apa sesuai dengan yang sudah direncanakan tadi. Kalau kemudian yang pabrik ini memberikan garansi, kalau sesuai dengan garansi ya kan pasti akan sampai dengan umur yang dimaksud. Ketika tidak sampai dengan garansi pasti tidak sesuai dengan garansi yang dimaksud. Seperti itu Bang. Akhirnya apa? Ya tadi kalau gampangnya begini, kalau Tuhan memberikan punishment tadi kan berupa reward. Seperti tadi kalau sesuai dengan garansi misalkan tadi dikasih bonus kan gitu. Pemakaiannya sesuai dengan cara pemakaiannya, yang konsumen ini kan dikasih bonus. Tapi kalau kemudian yang tidak sesuai dengan garansi tadi, bisa juga yang namanya konsumen ini dikasih penalti. Itu lebih masuk akal Bang. Gitu. Jadi ya kita saling punya pengertian masing-masing lah. Jadi kalau kita larinya bukan masalah menyesal dan tidak menyesal, karena yang namanya rancangan Tuhan atau desain sempurna Tuhan itu maha sempurna, dia maha presisi. Kalau kemudian menyesal artinya ada kekurangan dari Bang, itu putus-putus. Bahkan saya punya pengalaman. Ya udah disambung dulu Mbak Rosi kalau gitu. Iya, putus-putus. Ya Bang Teguh lanjut.
Oke. Apalagi Tuhan tahu iblis ada di bumi gitu loh Bang. Ini kok teman-teman ini Iya, ketika memang Tuhan tahu iblis itu ada di bumi, makanya Tuhan mengutus nabinya. Maka ketika iblis itu merencanakan untuk menyesatkan manusia, maka Tuhan juga mengutus nabi untuk memberitakan kebenaran. Maka kita manusia ini ketika kita sudah diberikan free will, kehendak bebas memilih yang benar atau yang salah, nah kembali pada kita mengikuti jejaknya setan atau jejaknya iblis atau jejaknya para nabi yang mengajarkan kebenaran. Itu namanya free will. Tetapi ketika Tuhan itu menyesal, maka sifat ketuhanannya itu tidak sempurna, gitu loh Bang. Karena penyesalan itu kelemahan sebenarnya. Kelemahan dari apa? Dari sesuatu yang dia ciptakan, kemudian tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, maka dia menyesal. Itu kelemahan Bang. Berbeda dengan kemarahan. Marah itu sifatnya, gimana ya maknanya itu? Reaksi terhadap sesuatu yang salah. Nah itu marah itu. Reaksi terhadap sesuatu yang salah atau sesuatu yang zolim atau yang durhaka terhadap Tuhan itu marah. Tetapi marahnya Tuhan kan berbeda dengan marahnya manusia. Maka ketika Tuhan itu menyesal, terlihat sisi kelemahan dari Tuhan. Lanjut. Kalau marah